saya sudah lega. Tapi tetap saya hormati. Yang saya hormati Bapak Kapolsek dan pada perwakilannya Bapak ini juga ada. Dan yang saya hormati Pak Camat, waktu di Lami juga ada. Wakil komisi dari Komisi 3 juga, wakil komisi dari wakil ketua Pak perwakilan dari Pak Ramil, dari Dinas PUPR juga hadir, dan juga dari pihak perusahaan juga menghadir kalau nggak salah 8 PT. Lebih daripada itu yang saya hormati juga Pak Wakil Ketua 1 serta teman-teman saya dari anggota DPR. Memang beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, ketika kami selesai dari Lamin itu, saya masih tetap tidak tenang. Saya selalu komunikasi dengan teman-teman yang ada di DPR, gimana ada solusi, adakah etikat baik dengan keberadaan kami yang ada di Bentian. Saya minta maaf, saya berdiri, kalau tadi bilang Pak Wakil Ketua berdiri itu ada laki-laki. Sekarang saya berdiri juga, saya mau jadi laki-laki untuk masyarakat saya yang ada di Kecamatan Bentian Besar. Dan dalam hal ini saya sangat kecewa luar biasa dengan keberadaan perusahaan ini. Kami minta maaf Bapak ya. Yang hadir pada siang ini sangat tidak berpotensi bagi saya. Dan saya minta maaf buat masyarakat yang ada, ini percuma pertemuan kita yang ada pada siang ini, tidak akan ada keputusan. Maaf, ini bukan pelecehan Pak ya. Kita hari ini bersikap tegang, bermacam-macam hal yang kita utarakan, itu lewat hanya kita-kita yang mendengar. Semaksimal Wakil Ketua 1 tadi menyampaikan, itu lewat. Apa sih bilang lewat? Barusan dari pihak perusahaan ini dikasih kesempatan untuk berbicara, tidak bisa bicara. Ini perusahaan apa ini bisa kirim orang-orang yang seperti ini? Saya ini 13 tahun kerja di perusahaan sebagai kerani, tapi saya bisa ngomong. Tolong ini disampaikan Pak, ini sampai ini nanda ini disampaikan. Kalau masyarakat itu mudah, kalau pemerintah itu mudah, jangan kirim yang begini-gini. Kirim yang berpotensi. Di sana ada manajernya, di sana ada pihak manajemennya, ada KTU-nya dan lain sebagainya. 8 PT, 5 PKS yang ada di Kecamatan Bentian Besar. Kok yang begini-gini dikirim? Ini dari pihak ini orang saya, juga dari penarung ini orang sini. Dan betul kata Pak Ketua, Wakil Ketua tadi, percuma, tidak terlalu semangat dia berbicara. Kami lo capek dari kabupaten jam 9 berangkat, kalian hanya berapa menit tadi nyampe ke sini. Sebenarnya ini tadi bisa dipanggil ketika kita di sini karena ke penarung hanya setengah jam nyampe itu. Mereka punya mobil yang mewah-mewah kok. Ini harus disampaikan oleh Pak Humas ini. Pak Humas juga perlu pahami. Pak Humas berdiri tengah-tengah perusahaan itu harus bisa menjadi masyarakat, harus juga bisa menjadi perusahaan. Itulah potensi, itulah guna Pak Humas ada di situ. Apa arti Humas? Perlu dipahami oleh kita masyarakat Bentian ini. Kita ini terlalu dibodoh-bodohin, kita terlalu disepelekan. Tadi saya berbincang dengan Pak Wakil Ketua ketika dia menjadi manajer RKR dulu. Mana dia bilang saya agak panas juga, itu agak pelecehan juga. Karena bagaimanapun sama-sama DPR. Mana jagoan Bentian dulu yang berani menahan logging? Saya bilang sudah mati semua. Bagaimana masyarakat Bentian Besar? Betul kan tadi? Betul. Kalau saya bohong ini ada saksi 3 orang, saya bilang sudah mati. Jadi perlu dipahami pihak perusahaannya, mungkin dalam waktu dekat ini akan saya tetap ngencang ini. Artinya saya ada di DPR tidak sia-sia. Dalam waktu dekat Pak Wakil Ketua harus ada pemanggilan dari pihak perusahaan. Mereka tidak menggubris undangan. Kemarin waktu di Lamin itu manis betul janji. Saya tanya Pak Wakil Ketua 2 tanya berapa unit teraknya, ada 5 unit. Oke, mulai hari ini sampai besok unitnya segera ditambah. Karena yang mementingkan jalan itu yang betul-betul bernilai ekonomi di perusahaan. Jadi waktu kami nuntut jalan itu harus bagus, kami hanya kebutuhan Bapak-Bapak. Hanya
itu. Tetapi mereka tidak mampu memperbaiki jalan kita yang ada. Padahal nilai ekonomi mereka yang lewat situ, nilai CPO 1 unit itu berapa? Sementara kami, Pak, aduh kasihan, kami hanya pakai Grand Max. Coba kalau ada rapat ke depan kita suruh mereka naik Grand Max ya. Kita hukum mereka ini naik Grand Max, nggak usah sampai Simpang Kelenteng, dari sini sampai Simpang Penaron. Tes dulu dan kasih izin dulu kami pakai helm Bapak, biar kami tidur dulu sekejap. Ini loh Bapak, kami yang sakit, ada yang meninggal, ada tempoh hari kemarin yang amblas. Itu berita di Kecamatan Silungmurai. Coba pakai logika aja. Kami mau orang kritis, apa kami harus balik ke sini? Saya tahu omongan saya ini percuma karena yang mendengar ini hanya bapak ini dan bapak itu. Tetapi setidaknya saya keluar dulu yang ada di tengkorak saya ini. Saya sampai WA beberapa DPR, bagaimana saya taruh juga di grup DPR, bagaimana ini solusinya? Iya Bu, betul. Nah, ini kesepakatan. Nah jadi tolong secepatnya ada solusi. Janji kalian yang dilamin itu hari, jangan janji-janjian. Kami ini manusia. Nah terus itu hari juga. Oh ya ini dana CSR, tadi 600 juta, betul bilang dominasi. Saya memang nggak ada 600 juta, tapi kalau hanya untuk 600 juta kami di gotong royong bagus jalan itu bisa loh Pak. Sekarang dana CS Bapak di sini apa? Yang sudah kelihatan. Baru beberapa hari yang saya telepon masyarakat ya. Beberapa hari saya telepon, saya tanya tentang dana CSR. Apa yang dibilang? Bantu Agustus, bantu Natal, bantu ada meninggal. Lebih besar sumbangan anak TK daripada sumbangan TK. Agustus cuma 500.000. Jadi dalam hal ini tidak apa-apa, kita hari ini kan khusus kunjungan. Karena ini kampung saya, karena kelahiran saya betul-betul sakit hati lewat jalan itu. Karena saya tahu ulah-ulah masyarakat perusahaan ini, masalah karyawan juga kami nggak terlalu diperdulikan. Masalah kesejahteraan masyarakat nggak ada dampak positifnya. Kalau tadi itu dibilang perusahaan datang ke kecamatan Bentiang Besar harus berdampak. Betul itu Pak Wakil Ketua, berdampak, sangat berdampak bagi kami. Itulah dampaknya. Jadi sangat berdampak masyarakat ya, sangat berdampak. Jadi dalam hal ini mungkin karena ini selalu diprotes terus sama teman-teman ini, habis waktu katanya karena mikir jalan takut hujan. Jadi saya mungkin mengakhiri, tetapi sekali lagi sepesan buat Pak Kapolsek, Pak Camat, dan juga bapak-bapak dari perusahaan ini, tolonglah sebelum kami ini bertindak, sebelum darah militer Kecamatan Bentiang Besar ini keluar, karena ujung-ujung kami juga diborgol bukan sedikit masyarakat Bentiang ini diborgol tinggal di Polres, bukan sedikit. Kalau siapa lihat emosi masyarakat yang masalah jalan itu kami nggak bisa lewat. Beberapa hari yang lalu kami hampir nggak bisa lewat. Kalau itu nggak ada Roh Kudus Pak, kami bakar mobil Bapak itu. Tetapi kami sadar kami lagi masuk judi. Tetap kami ini sadar karena kami trauma dengan begitu banyak yang sudah masuk Polres. Sedikit aja kami ngambil berondolan, kalian kami diborgol. Tapi itu jalan-jalan kami yang hancur itu bagaimana Pak Humas? Ini Pak Wakil Ketua ini, yang mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Humas. Itu saya pesankan Pak Humas bisa berdiri di tengah, berarti buat masyarakat, berarti juga buat perusahaan. Jangan ngenyang-ngenyangin kami.